Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kenalkan, nama saya Hanifah Nabila Ginting dengan NIM 71832200030, kelas akuntansi A Stambuk 2018. Untuk materi kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana penyusunan anggaran penjualan dengan metode semi-average, moment, dan least square. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyusunan penganggaran penjualan metode semi-average, yang dimana datanya diambil dari penganggaran perusahaan kelas A akuntansi non-dik 2018, yang jumlah penjualan diambil dari absensi saya hingga 5 teman saya di bawahnya. Nah, soalnya buatlah persamaan dengan metode semi-average dan forecast tahun 2021 sampai 2025, yang dimana dalam semi-average ini kita membaginya menjadi 2 kelompok. Ya, kelompok pertama yaitu kelompok Hanifah hingga Alfia tahun 2015 sampai 2017. Kelompok kedua Simon hingga Sohi tahun 2018 sampai 2020. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari soal tersebut. Dalam semi-average ini terdapat 5 kolom yang dimana di dalamnya ada tahun, jumlah penjualan atau Y, total, average atau rata-rata, dan X. Nah, ada catatan untuk kita. Dalam pemberian skor X untuk metode semi-average ini, yang menjadi acuannya adalah kelompok pertama, di mana jika data itu ganjil, maka skor 0 diberikan pada data tengah kelompok pertama, misalnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan jika data itu genap, maka tidak melibatkan angka 0. Misalkan datanya berjumlah 4, maka skornya -3, -1, 1, 3, dan seterusnya. Itu kita susun tahun dan jumlah penjualan atau Y berdasarkan kelompoknya. Kemudian kita total jumlah penjualannya berdasarkan kelompok masing-masing, sehingga kita dapatkan total kelompok 1 adalah 549.660.094.000 dan kelompok 2 adalah 549.660.105.000. Setelah itu, kita mencari rata-ratanya atau average, di mana total jumlah penjualan atau Y dibagi jumlah anggota kelompoknya. Nah, di soal ini karena terdapat 3 anggota per kelompok, sehingga total jumlah penjualan dibagi 3, maka didapatkan rata-rata kelompok 1 adalah 180.220.031.033,33 dan kelompok 2 adalah 180.220.035.000. Selanjutnya kita menyusun skor X. Dikarenakan datanya ganjil, maka skor 0 diberikan pada data tengah kelompok pertama, sehingga X adalah -1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian kita selesaikan perhitungannya, yang dimana A adalah rata-rata atau average kelompok 1 dan B adalah rata-rata atau average kelompok 2 dikurang rata-rata atau average kelompok 1 dibagi jumlah anggota per kelompoknya, sehingga nilai A adalah 180.220.031.333,33 dan B adalah 1.222,22, sehingga rumus persamaan semi-average adalah Y sama dengan A tambah BX. Maka kita dapatkan persamaan semi-average adalah Y sama dengan 180.321.333,33 ditambah 1.222,22X. Setelah kita ketahui persamaan semi-average, maka dapat kita tentukan forecast tahun 2021 sampai 2025, yang dimana nilai X 2021 sampai 2025 adalah lanjutan dari skor X sebelumnya,
yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9. Sehingga forecast tahun 2021 adalah Y sama dengan 180.220.37.444,44. Tahun 2022 adalah Y sama dengan 180.220.38.666,65 dan tahun 2023 adalah Y sama dengan 180.220.39.888,87. Tahun 2024 adalah Y sama dengan 180.241.111,09 dan tahun 2025 adalah Y sama dengan 180.240.333,31. Nah, begitulah cara penyelesaian semi average. Selanjutnya kita ke contoh soal metode momen. Contoh soal penganggaran perusahaan metode momen, yang dimana data tabel tersebut masih sama namun soalnya berbeda. Contoh soalnya seperti sebuah perusahaan yang memproduksi obat-obatan kimia mengalami peningkatan penjualan yang fluktuatif untuk obat anti jerawat. Dari data tabel tersebut merupakan tingkat penjualan obat jerawat selama tahun 2015 sampai 2020. Dari data tabel di atas, buatlah persamaan dengan metode momen dan forecast tahun 2021 sampai 2025. Baik, kita akan menjawab soal metode momen ini, di mana dalam metode momen ini terdapat 5 kolom yang dimana di dalamnya ada tahun, jumlah penjualan, nilai X, jumlah penjualan dikali nilai X, dan X kuadrat. Yang dijadikan jumlah penjualan dikali nilai X itu adalah XI kali YI. Nah, untuk mencari nilai X dalam metode momen ini tentu berbeda dengan semi average, yang dimana pemberian skor X untuk metode momen ini skor 0 diberikan pada data pertama, misalnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Setelah itu kita susun tahun dan kita total jumlah penjualannya sehingga menjadi 1.329.199.000. Kemudian kita masukkan nilai X-nya, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga total nilai X adalah 15. Setelah itu kita mencari nilai XI kali YI dengan mengalihkan jumlah penjualan dengan nilai X, sehingga setelah dapat hasilnya kita jumlahkan total XI kali YI tersebut dan dapatlah total XI kali YI adalah 2.740.300.519.000. Kemudian kolom selanjutnya yaitu mengkuadratkan nilai X. Setelah kita kuadratkan, kita jumlahkan total nilai X kuadrat sehingga didapatkan jumlah total nilai X kuadrat adalah 55. Selanjutnya kita membuat persamaan dan mengeliminasinya dengan cara persamaan 1 adalah Y sama dengan X1A tambah X2B, yang dimana Y adalah jumlah penjualan, X1 adalah anggota X, X2 adalah total nilai X-nya. Sedangkan persamaan 2 yaitu dimana Y adalah XI kali YI. Sedangkan X1 adalah total nilai X dan X2 adalah total nilai X kuadrat. Setelah kita masukkan nilainya, kita eliminasi nilai A dengan mengalihkan persamaan 1 dengan kali 5 dan persamaan 2 dengan kali 2. Setelah dapat hasilnya, maka diketahui bahwa nilai B sama dengan 1229. Selanjutnya, kita mencari nilai A dengan cara mensubstitusikan nilai B ke persamaan 1, yang dimana persamaan 1 adalah 5.496.600.995.000 sama dengan 30A ditambah 75B.
Kemudian kita masukkan nilai B-nya dan dapatlah hasilnya 5.496.600.995.000 sama dengan 30A ditambah 75 dikali 1.229. Setelah didapatkan hasilnya, maka nilai A adalah 183.220.030.094. Setelah kita melakukan eliminasi dan substitusi dengan persamaannya, maka kita dapatkan persamaan metode momen, yaitu Y sama dengan 180.220.030.094 ditambah 1.229X. Setelah kita ketahui persamaan metode momen, maka dapat kita tentukan forecast tahun 2021 sampai 2025, yang dimana nilai X 2021 sampai 2025 adalah lanjutan dari skor X sebelumnya, yaitu 6, 7, 8, 9, dan 10. Sehingga forecast tahun 2021 adalah Y sama dengan 180.330.037.468, dan tahun 2022 adalah Y sama dengan 180.320.038.697, dan tahun 2023 adalah Y sama dengan 180.220.39.926, dan tahun 2024 adalah Y sama dengan 183.220.041.155, dan terakhir tahun 2025 adalah Y sama dengan 180.220.042.384. Nah, begitulah cara penyelesaian metode momen. Selanjutnya kita akan ke contoh soal least square. Contoh soal penganggaran penjualan metode least square, yang dimana data tabel tersebut masih sama dengan data-data sebelumnya. Akan tetapi metode least square ini soalnya seperti berikut. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan makanan bayi ingin membuat forecast penjualan makanan bayi untuk beberapa tahun mendatang di daerah Sumatera Utara dengan menggambarkan garis tren. Dari data tabel di atas merupakan tingkat penjualan makanan bayi dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Nah, dari data tabel di atas buatlah persamaan dengan metode least square dan forecast tahun 2021 sampai 2025. Nah, dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa metode ini berbeda dengan metode momen, di mana tahun dasarnya terletak di tengah data. Nah, di dalam metode least square ini masih sama terdapat 5 kolom, akan tetapi letaknya berbeda. Yang terletak di dalamnya itu ada tahun, jumlah penjualan atau Y, nilai X dan nilai X kuadrat, dan Y kali X. Catatan untuk kita, yang dimana data genap, maka skor nilai X-nya adalah minus 5, minus 3, minus 1, 1, 3, 5, dan seterusnya. Sedangkan data ganjil, maka skor X-nya adalah minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Setelah itu, kita susun tahun dan jumlah penjualan atau Y-nya, yang dimana kita mencari juga jumlah total penjualan atau Y-nya. Setelah kita jumlahkan, maka dapatlah total Y-nya 1.099.320.199.000. Nah, di sini kita ketahui bahwa datanya ini adalah data genap, maka kita masukkan data X-nya. Selanjutnya kita kuadratkan data X-nya, maka kita kalilah minus 5 dikali minus 5 sama dengan 25, minus 3 dikali kuadrat sama dengan 3, minus 1 dikali 1 sama dengan 1, dan seterusnya hingga dapat total X kuadratnya itu menjadi 70. Setelah itu kita mencari nilai X kali Y-nya dengan mengalihkan jumlah penjualan dengan nilai X, sehingga setelah dapat hasilnya
Kita jumlahkan total X kali Y-nya tersebut. Kemudian kita dapatlah total X kali Y-nya adalah 43.000. Di dalam catatan terdapat rumus persamaan tren, yaitu Y sama dengan A tambah BX, yang dimana nilai A sama dengan sigma Y dibagi N, dan nilai B sama dengan sigma YX dibagi sigma X kuadrat. Sehingga untuk menyelesaikan persamaan trennya, kita cari dulu nilai A-nya, yaitu dengan cara nilai Y dibagi per N, yang dimana nilai A adalah 180.220.33.167, sedangkan nilai B-nya nilai Y kali X dibagi X kuadrat, yang dimana total nilai B adalah 614,29. Setelah kita ketahui nilai A dan B-nya, maka bisa kita masukkan ke dalam persamaan tren, yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana Y sama dengan 180.220.33.167 ditambah 614,29X. Setelah kita ketahui persamaan metode least square, maka dapat kita tentukan forecast tahun 2021 sampai 2025-nya, yang dimana nilai X 2021 sampai 2025 adalah lanjutan dari skor X sebelumnya, yang dimana data itu adalah data yang ganjil saja, misalkan 7, 9, 11, 13, dan 15. Nah, kita masukkan nilai X ke persamaan trennya, maka kita dapat hasil forecast tahun 2021, yaitu Y sama dengan 183.220.037.467,03, dan tahun 2022 Y-nya adalah 180.220.038.695,61, dan tahun 2023 Y-nya adalah 180.220.039.924,19. Tahun 2024 Y sama dengan 183.220.041.157,77, dan yang terakhir tahun 2025 Y sama dengan 183.220.042.381,35. Itu saja hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.